orang-orang yang sadar seperti Bapak ini, terus kemudian memiliki kesempatan untuk akhirnya naik menjadi pemimpin, Iya, gimana? apa nggak akan jadi Nggak usah ancaman? dipikirin dulu, rakyat harus sadar, itu yang terpenting. Ah. Supaya rakyat jangan masuk dalam suatu kondisi di mana mereka tidak mampu lagi untuk berdiri atau tidak mampu keluar. Sadarkan sebelum terlambat. Itu menjadi kembali ke fitrahnya kah? Kenali jati diri. Oke. Mari kita sama-sama Mm-mm. ajak rakyat untuk kenali jati dirinya. Bukan materi yang membuat kamu hidup, tapi kuasanya di dalammu yang membuat kamu hidup. Itu dulu. Kalau sudah tahu begitu, terserah Tuhan mau panggil saya hari ini kek, besok kek, nggak ada masalah. Karena saya hadir bukan buat mengumpulin materi. Tetapi saya hadir ke dunia sebagai hadiah terindah yang diberikan oleh Tuhan kepada dunia ini lewat jembatan orang tua kita untuk menjadi manfaat bagi seluruh umat ciptaannya demi pertemuan dengannya kembali. Itu doang. Kalau sudah itu tidak butuh validasi. Kalau sudah itu tidak pusing dengan kekhawatiran apapun juga. Itu. Cuman kembali kenali jati diri berarti kita mulai berdamai. Selama ini kita nggak berdamai. Kita rusak diri kita. Kita rupa-rupain muka kita. Kita rupa-rupain kita punya jiwa. Terus kemudian kita berdamai dengan alam. Walaupun masalahnya alam sekarang udah dirusak kan. Ya, kita harusnya sering-sering dengan matahari supaya punya vitamin D, supaya tulang kita kuat. Terus kemudian ya dengan sering di alam kita akan lebih tahan terhadap radikal bebas. Itu sering-sering ke alam, sering-sering main di sungai yang jernih, bahkan. Oke, kita kembali lagi bersama dengan Bapak Dharma Pangrekun. Tadi kita sudah ngobrol ya, sebetulnya banyak hal-hal yang ternyata kita sampai ternganga-nganga gitu, dan selalu membawakan cerita atau bukan cerita, justru fakta-fakta yang buat kita shock gitu ya. Gimana nih? Gimana? Apanya yang gimana nih? Medan tempur ini nih, New World Order. Bagaimana nih New World Order. Tata ini. Mas belum kenalin diri. Oh iya. Saya belum tahu. Kenalan dulu. Iya, Gantian saya gue Denny yang jadi Darko. host nih. Sahabat Ngaji Roso, ini kesempatan saya pengen banget ketemu, akhirnya ketemu. Ternyata tetangga, tapi dipertemukannya di sini. Oh iya. Tapi nggak banyak yang tahu saya di mana. Iya. Oke. Itu tadi Pak. New World Namanya Order. siapa Bapak? Oh tadi sudah. Oh sudah. Udah. Denny Darko. Oh iya, Enggak, itu dia. sudah. Saya Ditya Metarani dan saya Dharma Pangrekun. Saya suka rambutnya tuh. Iya. Ini karena di sini Pak ada uban, jadi saya kedepanin. Oh gitu. Iya, tumbuhnya nggak dari bawah. Nah, kalau misalnya ubannya pindah di sini, masa? Bukan, makanya di poni Pak. Ini yang belakang ini belum uban, yang uban baru depan Pak. Gitu. Ada juga alasan. menarik. Balik lagi berarti ini kita penasaran lagi, boleh kita ulang lagi dari pembicaraan kita tadi gitu. Untuk dari tadi kita ngomongin tentang perjalanan New World Order ini gimana sih timelinenya loh, sampai kita tuh penasaran gitu. Kalau timeline saya gimana? sudah pernah bahas dulu, dimulai dari 1776. Ya, ketika 1776. Ya, 1776 ketika negara Amerika Serikat berdiri. Oke. Di situ sudah tertulis Novus Ordo Seclorum. Yang di dalam dolar ya. Iya, jadi dimulai dari 1776. Dan terus berkembang sampai hari ini. Gitu. Menuju ke 2030. Jadi dari tahun waktu itu mereka sudah merencanakan menuju ke 2030. Dan terasa sekali percepatannya sejak terjadinya permainan. Permainan COVID. Oh ya. Saya harus sampaikan permainan COVID supaya rakyat melek. Jangan lagi, oh ekonomi kita hancur karena ada COVID. Sekarang kita butuh waktu untuk pemulihan. Orang lu yang bikin, ya kan? Kita bicara yang simpel-simpel aja deh biar masyarakat tidak terlalu pusing. Karena saya banyak dikoreksi juga, jangan terlalu tinggi cara ini saya. Jadi akhirnya perasaan udah saya rendah-rendahin tuh. Cuman memang susah membahasakannya ya, gitu. Jadi seperti itu, makanya jangan heran kalau ekonomi semakin hancur karena COVID kemarin tujuannya
sebenarnya bukan untuk jaga nyawa manusia, bukan. Oke. Supaya apa ya namanya, movement of people-nya, aktivitas manusianya dibatasin, sehingga otomatis roda ekonomi akan melemah karena tidak ada pertemuan antara manusia. Itu sih sebenarnya. Ya, cuman kan supaya orang percaya kan harus ada drama. Gitu. Dan dramanya dimainkan oleh bangsa kita sendiri. Ya, seperti di apa namanya, di Kemayoran tuh, Wisma Atlet, pernah ingat nggak yang ada ambulans? Wih, terus kita disuruh nonton kan? Supaya apa? Supaya, wih, ada apa ini kan? Dia mainkan apa? Frekuensi ketakutan. Dia tarik kita ke frekuensi rendah. Makanya dia mainkan tuh apa? Sirine kan? Gitu. Sebenarnya udah tahu, cuman ya kita mau ngomong gimana, mereka lagi mainkan, lagi asik-asiknya main badut-badutan. Jadi banyak ya kematian waktu dulu pas lagi COVID itu sebetulnya karena fear-nya. Iya kan, fear itu kan tidak datang dalam semalam. Dibangun. Ya. Kematian pun tidak datang dengan tiba-tiba. Ada proses panjang di mana ketika kita tidak sadar bahwa kekuatan Tuhanlah yang dapat mengambil nyawa kita, maka disitulah percepatan terjadi. Nah, karena manusia mengatakan dia mengenal Tuhan, tapi sebenarnya dia tidak mengenal. Bagaimana kita mengatakan kita mengenal Tuhan, tetapi kita tidak mengenal diri kita sendiri. Kita tidak mengenal kemampuan spiritual mekanisme yang terjadi di dalam tubuh kita. Sebagai contoh, sadar nggak kita kalau darah kita naik turun, itu ada yang mengendalikan secara otomatis. Karena dia bergerak otomatis berarti itu spiritual mekanisme. Betul. Segala sesuatu yang otomatis namanya spiritual mekanisme. Gitu. Yang sekarang mereka rubah jadi teknologi mekanisme. Nah, spiritual mekanisme. Kita dikasih lubang di sini, otomatis kita bisa mendengar. Nah, itu juga spiritual mekanisme. Disitulah Tuhan ada, makanya dibilang tubuhmu adalah bait Allah, bait Tuhan. Jadi nggak usah tarik Tuhan jauh-jauh kemana-mana. Kenali dulu itu. Kalau itu nggak kenal ya udah. Jadi hidup mati kita nggak usah pusing. Serahkan sama Dia. Nah, konsep sains menggiring orang untuk menuju kepada manusia yang dunia fisik, dunia material. Untuk melupakan fitrahnya, melupakan jati dirinya. Sehingga ketika kita melupakan jati diri, maka kita minta pertolongan kepada benda fisik, kepada yang luar. Sehingga dia datang menawarkan hal-hal luar untuk menjebak dan memasukkan ke dalam diri kita ketika itu. Masuk melalui toksik pola pikir, masuk melalui bad five, ya kan? Itu juga we are what we eat. Lalu dia masukkan sesuatu material ke dalam tubuh kita yang akhirnya ngeblend dengan darah kita dan sebagainya. Ya. Jadi seperti itu ya prosesnya. Ini yang perlu kita encourage saudara-saudara atau pemirsa sekalian supaya lebih paham lagi tentang siapa diri kita. Kenali jati diri. Karena kalau kita kenali jati diri, tidak akan ada penyimpangan gender lah, penyimpangan perilaku lah, tidak akan. Tetapi memang tidak mudah untuk selalu ada dalam posisi stabil. Karena bad five ini mengganggu terus. Ya, lewat frekuensi yang dimainkan selama ini. Termasuk ini alat komunikasi kita, cuaca yang ada, 5G, ya. Makanya 5G muncul di era COVID. Betul. Ya. Betul. Nanti sebentar lagi ada 6G kan? Ya, ya berkaitan di situ gitu. Kalau kita sudah tidak sadar mau ditarik 6, 7 udah nggak pusing kita. Karena kita udah jadi robot. Karena dia akan menghancurkan fitrah kita menuju ke transhuman. Transhuman itu dia akan terkoneksi dengan teknologi.
Makanya kenapa kemarin-kemarin itu mereka mengejar supaya dimasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita dengan alasan kesehatan, supaya mereka punya rasionalisasi bahwa perlu dimasukkan sesuatu untuk mengantisipasi bahaya yang akan datang kepadamu. Padahal mereka sedang Merubah. sedang memanipulasi pola pikir kita karena adanya penyakit atau virus katanya kan, supaya kita mau menerima suatu teknologi yang disebut mRNA sebagai reseptor untuk menerima pesan, ya sinyal yang akan menerima pesan, sehingga nanti nurani kita tidak lagi menerima pesan atau dari yang fitrah kita, dari ilahi, Direkayasa sinyal ilahi. seperti itu ya. Ya semua rekayasa. Apa yang tidak rekayasa? Kita hadir di sini rekayasa nggak? Nah, Pak, bicara rekayasa nih. Tadi kan kita Bentar dulu. Ya. Kita hadir di sini rekayasa tidak? Ya, rekayasa. Ya sudah. Iya. Tunjukkan satu peristiwa di dunia ini yang nggak rekayasa. Supaya kita buka dulu, supaya orang paham. Oke, boleh dibantu gitu, Kak. Kenapa ini dibilang rekayasa? Karena kita mulai dengan cipta kondisi. Kita atur janji dulu. Oke. Itu udah rekayasa. Iya. Yuk kita ketemu di PI. Oke. Yuk kita ketemu di mana? Mana nggak rekayasa? Oke, siap. Betul. Gitu. Supaya mudah melihat peristiwa yang sekarang sedang terjadi. Bahwa sekarang sedang terjadi cipta kondisi. Iya. Untuk terkonsolidasi. Nah, sehingga mudah dikontrol. Cipta kondisi dan rekayasa, Pak. Ini banyak sahabat ngaji Rasul yang nanya. Saat ini kan kalau bicara tentang manusia sebagai makhluk material itu tadi, seperti ada sebuah kondisi di mana negara saat ini itu ada tekanan ekonomi, tapi bebannya dialihkan. Tekanan atau ditekan? Ya ditekan secara ekonomi mungkin. Ya kita buka-bukaan aja. jangan berbicara apa namanya segan-segan atau malu-malu ngomong kita jadi begini karena dibeginiin kan gitu. Iya, gitu. betul. Saya sakit hati. Apakah karena saya sakit hati atau karena saya disakitin? Disakitin. Nah itu gitu loh. Jadi hukum sebab akibat itu kita mainkan ya. Nah, Oke. negara ini kan ditekan, terus Negara ditekan, terus kenapa mau ditekan? iya. Enggak, kita jangan saya tunggu selesai dulu. TikTok aja nih biar cepat. Iya. Kita rubah nih. Kalau negara mau ditekan, saya belum tahu pertanyaannya dari sahabat ngaji Rasul itu lebih ke akhirnya merasa bahwa masyarakat itu sudah ikut ditekan dengan pajak dinaikkan, Pak. Enggak, kenapa negara, siapa yang menekan negara? Ayo. Iya, elit global atau apapun itu. Yo, siapa elit global? Elit global bertransformasi lewat apa? Pemerintahan. Lewat sistem. Iya. Sistem yang dijalankan oleh negara, pemerintah. Siapa yang ngatur sistem itu? Pak Prabowo Subianto? Bukan. Bukan. Beliau itu hanya operator. Oh. 13 keluarga itu tadi ya? Ya. Tetapi yang apa namanya? Organisasi yang mengendalikannya ada. Rockefeller. United Nations. United Nations. Mereka di belakangnya gitu. Jadi berarti itu berbentuk pinjaman tekanannya? Ya salah satunya mungkin. Berbentuk pinjaman tekanannya, Pak. Oh enggak, memang itu gini. Saya kembali lagi ya, bahwa urusan ekonomi sebelum United Nations terbentuk tahun 1945, Oke. dibentuk dulu IMF dan World Bank. Itu pada saat conference Bretton Woods di New Hampshire, United States, tahun 1944. Setelah itulah baru mereka membentuk United Nations. Itu cikal bakalnya tuh. Nah, di mana ditetapkan bahwa dolar menjadi mata uang standar dari mata uang yang lain. Gitu. Dengan underlying-nya adalah emas. Waktu itu ceritanya. Gitu, pada tahun 1971, kemudian pada saat Presiden Nixon, kemudian hilanglah itu emas. Akhirnya mereka tinggal ngeprint aja, printing money kan gitu. Nah itu jadi itulah cikal bakal, tujuannya apa? Ya untuk konsolidasi menuju ke New World Order. Nah disitulah jebakannya, di mana banyak negara yang banyak bangsa yang ingin pura-pura merdeka. Mereka lah yang mencatat sebagai negara yang dinyatakan merdeka, diakui
Sebenarnya tidak merdeka, cuman ganti pola Sistemnya. atau gaya penjajahannya by system. Ya, ya, ya. Itu makanya dia yang menentukan, United Nations yang menentukan Indonesia ini wilayahnya dari Aceh, Sumatera kamu dapat, ini kamu dapat. Nah Papua bagi 2 ya. Gitu. Ya. Makanya lihat nih bagi 2 tuh. Iya. Bagi 2 ya, Papua Nugini sama Papua Barat. Papua ya. Iya. Nah itu. Itu dulunya Irian Barat Iya, ya. Dulunya dijajah oleh Belanda, disuruh overhandle ke Indonesia. NKRI. Iya. Gitu NKRI, tetapi sesungguhnya seperti yang kita lihat sekarang bagaimana Papua. Iya. Mereka tetap merasa menderita. Ya, nggak usah dibantah. Mereka merasa menderita. Mereka tidak mendapatkan yang seharusnya mereka dapatkan sebagai anugerah yang melimpah dari Tuhan. Apa itu namanya kalau tidak terjajah? Kan begitu. Iya, betul. Menjajah itu nggak usah diomongin, ego jajah lo ya. Iya, iya. Suami istri itu kan juga merasa, saya sebagai suami kok ngerasa dijajah. Termasuk Jadi pajak, penjajahan itu nggak pernah ngomong ya. Iya. Aku menjajah kamu, kan nggak begitu. Iya juga sih. Tapi aku tidak nyaman, itu terjajah. Iya. Batin tertekan, itu terjajah. Jajah. Gitu. Termasuk pajak artinya. Itu bentuk penjajahan. Pajak itu memang bentuk daripada pemerasan. Ya. Pemerasan apa bedanya sama penjajahan? Betul ya, makanya. Makanya saya Lebih galak kemarin ya. punya video itu ya, saya lupa bawa itu. Ada film di mana seorang laki-laki, ada istrinya, dia punya padi, baru dia kumpulin dari pematang, belum sempat dia bayar dia setor, datanglah pasukan Belanda nih, tapi banyak orang lokalnya. Iya. Kamu belum bayar pajak begini-gini. Saya memang lagi tidak ada Pak, begini-begini. Iya. Kamu nggak usah hidup di sini kalau kamu nggak bisa bayar pajak. Saya bilang kok sama. Iya. Ada film, ini film lama. Londo ireng ya Pak ya? Ya, ini film lama. Iya, iya. Nanti saya cari itu. Padahal itu tanahnya dia. Iya, dia orang Indonesia. Ah. Dulu kan ada yang namanya ngasih upeti ya. Iya, oke. betul, Iya, betul, betul. Jadi itu adalah mekanisme yang terjadi Iya. selama ini yang dibuat itu. Jadi rakyat-rakyat itu ditekan untuk bayar upeti. Kalau nggak itu Diusir. bukan diusir. Kalau yang ini diambil dia punya padi-padi. Iya, gitu. iya, iya. Sampai istrinya nangis-nangis. Bagaimana kita mau makan dan sebagainya. Ya begitulah bangsa kita, dan itu terbawa jiwa itu sampai hari ini. Sampai hari ini. Tidak salah. Berarti benar dialihkan pada rakyat ini. Gimana? Dialihkan pada rakyat. Negara yang ditekan ini tadi Pak. Nggak, karena gini. Terbentuknya negara Indonesia, Iya. ya, yang dicatat oleh PBB sebagai negara yang diakui internasional, sebenarnya itu bentuk konsolidasi bisnis. Jadi bankir-bankir itu tidak mau mungut langsung, Iya. dia berdayakan pemerintahan Sebagai centangnya itu. ya untuk jadi pengumpul. Nah, gitu. Makanya struktur-struktur pemerintahan juga ditentukan oleh luar. Kenapa selalu harus ada polisi? Kenapa harus ada tentara? Kenapa namanya kepala negara itu presiden? Ya. Kenapa gitu? Ya itu pressure to the resident. Iya, Tugasnya itu seperti itu. Pressure to the resident. Ya, politik. Menekan rakyatnya berarti. Iya, itu. kepada residennya, pada penduduknya. Memang nomenklaturnya, filosofinya seperti itu. Oke. Jadi jangan harap gitu. Even Putin kok sama. Mau ketemu Putin itu harus 2 minggu di karantina. Oh ya? Iya. Oh. Nggak gampang. Jadi jangan pikir di sana enak, di sana enak. Memang mereka ada untuk begitu. Itulah kenapa orang tahu, kalau sudah tahu begitu dia sengaja rebutkan kekuasaan untuk apa ya? Untuk bisa pressure. Walaupun alasannya untuk keamanan nasional ya. Alasan itu namanya cover. Paham ya? Ya. Don't judge the book by the cover. Iya, iya. Ya, lama-lama saya juga paham. Ternyata semua SDGs ini cover. Gitu. Kalau sekarang banyak banyak ditekan rakyat oleh pajak, saya kembali lagi ke Apa nih? Yang mana? ini. Data ini. Ke ini. Ini program nomor 17. Iya, iya. Kemitraan.
Jadi mereka mengumpulkan dana itu untuk apa? Untuk kesuksesan agenda ini. Oke. Itu namanya pajak ekspansi yang diperluas. Pajak ekspansi. Ya, jadi pemungutan pajak yang diperluas ke segala bidang, segala aspek kehidupan. Sampai nanti yang paling terakhir adalah pajak karbon. Pajak Karbon. karbon. Kita kan karbon. Bernafas kamu Iya, dipajakin. kita kan karbon. Iya, iya. Iya. Oh, Elaborasinya gimana tuh, Pak? Ya. Pajak karbon tuh gimana maksudnya? cara dia memajakan itu? Dari setelah kita punya rekening digital, Oh, alat bayar kita kan sistem ya, sistemnya kan terintegrasi. Iya, iya. Dia akan tahu kita belanja apa. Misalnya kamu belanja daging, Iya, 10 kilo misalnya. iya. Atau misalnya mereka yang kasih jatah. Kamu hanya boleh belanja daging 2 kilo satu hari misalnya. Dia hitung dari situ. Berapa karbon yang akan dihasilkan. Dia potong langsung. Waduh. Gitu. Oke, dengan alasan apa kenapa kita manusia harus karbon itu harus dipajakan? Karena memang itu programnya, alasannya polusi. Oh. Climate change. Oh, Iya. makanya mereka sangat Iya, mendorong itu ya. Iya. Untuk dijalankan Alasan ya. listrik, apa ya kan? Itu makanya mereka sekarang bikin geoengineering, Iya. cuaca, Pas bahwa kampanye ini karena juga, bro. perubahan cuaca, polusi. Jadi mereka mau bohong-bohongin rakyat, Iya. ya. Yang melakukan juga bangsa kita, Ah. Operatornya, operatornya. Iya. Operator mau bekerja kalau ada apa? duitnya dong. Duit. Iya. Karena memang harus dikerjain baru keluar duitnya. Oh gitu, Ya, bukan artinya gitu. Oke. Direncanakan kan pelaksanaannya. Mm. Setelah itu diajukan budgetingnya kan. Budgetnya berapa? Begitu. Jadi misalnya uang 100, kalau kerjain 10 kali, budgetnya cuma keluar 10 perak. Oke. Jadi dia harus terus nih bikin Iya. perencanaan kerja. Supaya keluar terus duitnya. Udahlah, cuma duit yang dikejar oleh operator. Nggak ada urusan ingin menyelamatkan bangsa. Orang-orang yang sadar seperti Bapak ini, terus kemudian memiliki kesempatan untuk akhirnya naik menjadi pemimpin, Iya, gimana? apa nggak akan jadi Nggak usah ancaman? dipikirin dulu, rakyat harus sadar. Itu yang terpenting. Ah. Supaya rakyat jangan masuk dalam suatu kondisi di mana mereka tidak mampu lagi untuk berdiri atau tidak mampu keluar. Sadarkan sebelum terlambat. Gitu. Itu menjadi kembali ke fitrahnya kah? Kenali jati diri. Oke. Mari kita sama-sama Mm-mm. ajak rakyat untuk kenali jati dirinya. Bukan materi yang membuat kamu hidup. Tapi kuasanya di dalammu yang membuat kamu hidup. Itu dulu. Kalau sudah tahu begitu, terserah Tuhan mau panggil saya hari ini kek, besok kek, gak ada masalah. Karena saya hadir bukan buat mengumpulin materi. Tetapi saya hadir ke dunia sebagai hadiah terindah yang diberikan oleh Tuhan kepada dunia ini lewat jembatan orang tua kita Iya. untuk menjadi manfaat bagi seluruh umat ciptaannya demi pertemuan dengannya kembali. Oke, iya. Itu doang. Kalau sudah itu tidak butuh validasi. Kalau sudah itu tidak pusing dengan kekhawatiran apapun juga. Iya sih. Itu. Cuman kembali kenali jati diri berarti kita mulai berdamai. Selama ini kita nggak berdamai. Kita rusak diri kita. Kita rupa-rupain muka kita. Kita rupa-rupain kita punya jiwa. Terus kemudian kita berdamai dengan alam. Walaupun masalahnya alam sekarang udah dirusak kan. Udah Iya. benar. Ya, kita harusnya sering-sering dengan matahari supaya punya vitamin D, supaya tulang kita kuat. Iya. Betul. Terus kemudian, ya, dengan sering di alam, kita akan lebih tahan terhadap radikal bebas. Iya. Iya, betul. Itu sering-sering ke alam, sering-sering main di sungai yang jernih, bahkan ya nyelupin diri dan sebagainya. Tapi masih adakah tempat yang menurut Masih Pak, ada, masih yang ada, masih jernih gitu? masih ada, masih ada. Kira-kira ada nggak kasih tahu kita mungkin kita Dulu bisa di Bogor aja banyak kok. Oh, di Bogor masih bersih. Banyak. Di Purwakarta banyak yang tidak banyak terjamah orang. Oh gitu. Ya di Jawa Timur juga banyak. Oh ya, enak tadi dibilangnya Iya. juga aku kayak iri. Cari yang itu, yang dekat-dekat apa namanya curug-curug itu. Oh iya. Itu
Soalnya kan zaman Bagus sekarang banget. kan kayak kita bilang kalau misalnya aku ngasih tahu orang, ya kamu mesti grounding gitu. Tapi kalau dilihat kok tanahnya beretak-retak gini semua, nah itu kan udah nggak bisa buat grounding lagi gitu kan. Nggak apa-apa, grounding aja. Tetap aja. Ya, grounding aja. Tetap dia punya, ini cuma tampak itu, tetapi kekuatan dia tidak bisa dikalahkan oleh rekayasa manusia. Oke. Ya, dia grounding, begitu kita injak, langsung terhubung. Ya. Oke, ya. Pegang pohon, Ya pegang pohon. langsung terhubung. Ada Karena apa? matahari, Semua yang ada di diri kita ini kayak akar-akar serabut semua tuh kayak gitu. Menyatu dengan alam itu sebenarnya begitu, bukan menyatu dengan alam hanya sekedar dalam pikiran, tapi betul-betul dia menyatu dengan alam. Gitu. Nah, balik lagi nih, kalau kembali ke fitrahnya, seperti tadi yang pernah diceritain, tadi sebelum kita syuting tuh dikasih tahu memang ada ya vortex di dalam diri kita itu yang untuk dibenahi. Karena sebelumnya itu ternyata tadi diceritain bahwa ternyata manusia tuh udah nggak spiritualnya tuh udah nggak ketuhanan lagi. Itu gimana sih? Keuangan. Keuangan, ketuhanan, oke. Jadi, Gimana? keuangan, ketuhanan. Iya, gimana? Kalau nggak bisa terbang ke sini. Jadi gimana tuh sebaiknya untuk kembalikan ke fitrahnya lagi gitu? Pertama, dimulai dari diri kita dulu. Oke. Kalau kita sudah kembali, dia akan jadi virus. Menular. Menular. Jadi virus. Oh. Dia akan menular. Berarti si fitrah itu yang sudah menjadi fitrah, Iya. dia akan menular. ke Iya, orang lain. karena kan spiritnya makin bold, ya kan? Dan dia semakin lebar radiasinya, ya, jarak pancarnya, seperti wifi. Oke, Jadi oke. nanti lingkunganmu Jadi akan nyaman, ternyata kita salah ya. Gitu. Kebangkitan itu yang disebut dengan apa namanya, Great Awakening kan gitu. Great awakening. Ya, atau spiritual awakening. Iya. Jadi kita sadar bahwa kita ini makhluk spiritual, bukan makhluk material. Kita ada di dalam tubuh materi, tetapi yang menggerakkan tubuh kita itu adalah spiritual. Jadi ketika kita juga terhubung sama yang menghadirkan kita, spirit kita yang penting, bukan ritual fisik. Kalau ritual fisik itu pakai tata ibadah, kebanyakan aturan gitu kan. Akhirnya membuat apa? Kagak nyampe-nyampe. Gitu loh. Makanya dia bilang, kebanyakan aturan lu, kebanyakan teori lo. Nah makanya kita kini selama ini kebanyakan teori. Kagak nyampe-nyampe. Gitu loh. Padahal ya, saya belajar dari Mas Hendra, hanya sebatas tarikan doa. Ya, sebatas doa. Doa itu, ketika kita tarik nafas, emang doa berarti kalau nafas kita nggak ada? Ya, betul. Nggak ada kan? Itu, makanya pada saat disitulah dia mulai terkoneksi. Sadar nggak kalau lewat situ? Banyak yang nggak tahu. Sadari dulu itu. Gitu. Makanya bersyukur selalu masih bisa bernafas. Bukan cuma sekedar bersyukur masih bisa bernafas. Rasakan lewat napas itu masuk ke hidung. Dibuang lewat hidung lagi. Rasakan. Coba kalau nggak ada, tes. Supaya rasa syukurnya itu muncul. Coba gini. Nah, biar kita terbangun, tersadarkan. Ngerti nggak? Karena apa? Selama ini, ternyata saya pun selama ini tidak bersyukur. Karena nggak ngerti. Ya udah, nafas saya pikir ya dari sononya aja bolak-balik begitu kan. Di situ. Kalau nguap aja, wah, gitu kan. Kalau nguap. Tapi sadar nggak bahwa kita bisa mangap, bisa begini tuh dia yang membuat kita bisa bergerak-bergerak loh. Bukan karena otomatis karena kita manusia bisa menggerakkan, tidak. Mata saya bisa melihat ke Mas Hendra bisa buta. Padahal mata saya kayak melotot misalnya. Karena dia sendiri yang membuat spektrum-spektrum di mata saya bisa melihat warnanya ini, gerakannya lagi tunduk, gerakannya lagi tertawa dan sebagainya. Itu kan dia. Betul. Terus nih, Mas pikir ini tumbuh sendiri? Dia yang numbuhin. Cuma digunting ya? Iya, digunting. Ya, nggak, itu jadi supaya paham gitu. Ini rambut kita ini kan antena nih. Iya. Itu, makanya dulu ada cerita apa ya, Simpson and Delilah kan? Itu.
Ini jadi Mas ini udah pasang antena panjang ke depan. Ke depan tapi Pak ya. Ke depan. Makanya kan di sini kan ada apa? Ada kuncir ya. Unyang-unyang. Unyang-unyang Iya, kan? betul, betul. Nah, unyang-unyang kan begini nih. Iya, Jadi iya. unyang-unyang itu clockwise apa anti clockwise sebetulnya? Ada 2. Oke. Ya, makanya kalau ininya begini, anaknya nakal banget itu karena gitu. karena kan dia selalu Iya, ini bertentangan. bertentangan. Oh. Kan ada yang sampai punya 2 unyang-unyang. Iya, ya? makanya. Itu. Coba nanti lihat, minta dia begini apa enggak. Nah, sekarang gini, perbedaan unyang-unyang yang clockwise sama anti clockwise, bedanya apa? Nah, itu dari Tuhan itu. Oke, jadi Bukan nggak yang ada jelas, hubungannya sama yang vortex tadi ya? Ya, ini vortex kan bicara energi. Oke. Ya. Makanya kan seperti tawaf kan. Oke. Iya. Kalian berputar dari kanan ke kiri. Iya, Iya, Gitu. iya, betul. iya. Berarti dia apa? Energinya Ke ke atas, ya. frekuensinya ke atas. Iya, Ya. Anti Kalau clockwise kalau ini dia begini, Iya. Jam. Jam tuh ke Oh, bawah. ke bawah. iya kan? Iya, iya. Oke. Kalau dia begini kan jadi Iya, begini. atas, Iya, ya. iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Gitu. I see. Lihat di sini, Mm-mm. dia kan begini. Iya, si sidik jari. Iya, iya, iya. Iya, iya. iya. Secara fitrahnya semua energi, Semua mata air begini. Iya, betul. Coba aja lihat mata air. teriak atau apapun itu juga seperti itu. Gitu, Iya. gitu. Nah, Iya. jadi nanti supaya saya harus menyampaikan ini, namanya vortex itu adalah perputaran energi fitrah, Oke. itu counter clockwise atau berlawanan arah jarum jam. Oke. Kita lari dulu yang paling di settlement dari kiri ke kanan kan, Iya, betul. gak enak dari sini, berat, gitu. Oke, oke. Gitu. Oke, oke. Nah, seperti itu. Jadi nanti harus tahu bagaimana untuk membedakan suasana atau yang paling gampang adalah ini. Asap chemtrail Oke. dengan asap contrail gitu. Karena ada ilmuwan yang jago, dia bikin bisa chemtrail Contrail. contrail kayak chemtrail Oh. supaya ketika dibuktikan bahwa oh dia aman kok. Aman Oh, kok. Nah, ya. cara ya. membuktikannya nanti harus paham yang namanya vortex Oke. gitu. Iya, iya. Nah, Sementara membahas- jangan saya kasih tahu di sini dulu. Oke. Pokoknya cari tahu yang namanya vortex. Yes, 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 Ya. yes. membahas yang tadi itu Pak, berarti artinya dengan kondisi sekarang ini sampai ada sebagian besar masyarakat yang menolak membayar pajak tuh Pak. Ya, mereka sebenarnya Itu bukan kesadaran menolak. juga atau Mereka bukan sekedar menolak membayar pajak karena gini, kita harus tahu filosofi pajak itu untuk apa. Alasannya untuk membangun negara, Ya. ya kan? Tapi di dalam perjalanannya banyak ketidakadilan antara yang kaya dengan miskin sama. Padahal pajak ini harusnya subsidi silang, gitu. Proporsional mungkin. Subsidi silang. Subsidi silang. Ya, yang mampu, yang nggak mampu ya nggak usah, Oh, gitu. oke. Ya. Ada istilahnya tuh. Jadi yang mampu, yang nggak mampu ya nggak usah. Masa yang nggak mampu disuruh bayar? Iya, iya. Nah, oleh sebab itu kalau mau disuruh bayar, mampukan. Ah, Simple as that, ngemampukan betul. Betul. si adek ini untuk bisa membayar, Iya. gitu. Dikasih pekerjaan atau di Ya nanti kan, diberi ya pelayanan lah. jangan lu minta, lu sendiri nggak mampu Iya. untuk bikin dia mampu gitu loh caranya. Supaya paham tuh. Berarti pemerintah kalau mau nagih itu terus kepada orang yang nggak mampu, dia sedang membongkar aibnya sendiri. Bahwa saya tidak mampu. Ya. Kalau nggak mampu, minta sama yang udah nggak mampu, itu apa namanya? Gendeng katanya. Jelas nggak? Jelas Pak. Coba dieksplor ini, supaya masyarakat lebih paham bahwa pemerintah itu harus bikin mampu rakyatnya. Oke. Jangan bilang, oh sekarang kita udah defisit nih anggaran. Ya. Kita perlu tambahan. Boleh. Pertanyaannya kenapa defisit? Utang Pak. Nah, hutang itu hitungan yang berkurang, bertambah atau berkurang dulu. Betul. Kalau dia bertambah, kenapa dia bisa bertambah? Ya. Yang kemarin lu nggak bayar. Iya, betul. Kenapa nggak dibayar? Ya. Korupsi. Ya. Ngomong dong. Gitu kan gampang. Kalau korupsi jangan minta. Makanya kenapa Mincer rakyat tidak mau bayar? Bukan nggak mau bayar, nggak ada yang bisa dibayar. Nggak mampu. Mau makan aja susah kok. Ya. Jadi Anda cinta bangsa nggak? Jadi jangan pura-pura deh. Ya. Itu loh. Jangan pura-pura cinta bangsa. Iya jangan pura-pura, cuman covernya. Ini untuk kemajuan, nanti kita kumpulin untuk pemerataan supaya nanti kita kembalikan lagi kepada rakyat yang mana.
Orang yang ngumpul mereka, yang ngatur mereka, yang ngelola mereka, tapi tiba-tiba kasih MBG gratis, makanan gratis. Gitu loh. Dasmu. Berarti itu termasuk semuanya agenda New World Order Ini tadi, Pak? semua, makanya saya nggak bosan-bosannya kasih lihat. Iya. Tadi yang di bawah. Nah. Sebelah sana. Saya tidak akan bosan-bosannya ngasih lihat ini. Iya, iya. Ini semua yang sedang dikerjakan ini loh. Iya. Punten, pegangin Mbak. Ya, Biar lihat. Kembali lagi nih, biar orang lihat di mana aja saya suka bawa ini. Iya. Ada 17 program gitu. Dan bareng lagi 2030 kan ini. Semuanya. Bukan Pas bareng ya, pemilu memang. nanti. Dan ini percepat, ini dimulai tahun 2015. Cuman biar cepat, tahun 2020 mainkan tuh COVID. Gitu, supaya rakyat itu sudah tidak bisa berpikir lagi. Karena untuk hidupnya aja susah. Gitu ya. Emang banyak. Nah, saya kan ekonominya. Ini saya udah ini kan ya. Nah, di sini dia poin 17. Jadi maaf, pegang dulu Pak. Oke, yang bukan. Jadi yang pajak-pajak itu di sini dia nih. Kenapa nanti kemitraan? Makanya dilibatkan, bermitralah DJP, Direktorat Jenderal Pajak, ya, dengan kemitraan-kemitraan seperti TNI dan Polri, gitu. Sesuai dengan surat edaran yang baru keluar nomor 8 tanggal 15 Juli tahun 2026. Oke. Ada di situ disebutkan di bagian halaman 6 kalau nggak salah. Di situ ada. Gitu. Didahului dengan adanya MOU antara Kementerian Keuangan dengan Kepolisian, lalu Dirjen Pajak dengan Kepolisian. Sudah ada. Ya, jadi nanti rakyat akan dengan alasan untuk percepatan pemulihan ekonomi dan sebagainya. betul. Ya, pintar-pintarnya mereka lah. Tapi Ya. ini yang menarik itu ada yang pink nomor 10 Ya, komunisme. nanti dulu ya. Oh, ini baik, ya. baik. Ini yang pajak ya. Oh. Ya, pajak Ini tuh, terkait dengan juga dengan nomor 16. 16. Ya, saya baca dulu yang nomor 17 ya. Iya. Oke. Yang nomor 17 ini adalah kemitraan untuk mencapai tujuan. Jadi tujuan apa? Tujuan ini semua. One World Ya, Environment. ya. Ini Government. namanya Partnership for the Goal. Ya. Oh. Mobilisasi sumber daya domestik. Ini namanya yang tadi pajak itu ya. memobilisasi sumber daya domestik. Salah satu target spesifik dalam untuk memperkuat mobilisasi sumber daya domestik termasuk meningkatkan kapasitas pengumpulan pajak. Ini di sini dia. Nah, dia ini juga dengan poin ke-16 nih. Dia terkait juga, di mana di situ adalah untuk stabilitas ekonomi, gitu. Ini, jadi supaya damai gitu lah, supaya hidup tenang, alasannya, supaya adil. Yang ketiga, nomor 10, alasannya mengurangi kesenjangan, supaya semuanya miskin kan gitu. Oh, komunisme itu maksudnya. Ya, reduce Iya. inequalities. Jadi mengurangi sama rasa sama rata ya. ya buat yang mayoritas 90%. Iya. Yang 10%-nya Tetap aja pesta. itu. Udah jelas ya? Jelas. Itu. Jadi semua ke sana. Iya. Ya, kenapa demikian? Karena skripnya sudah ada di sini. Yang Ya, yang 92. 92. Tahun 92 itu ya. 92. Dan ini sudah ditandatangani oleh di sini mereka tidak eksplisit, dia hanya bicara mengenai polluter tax. Jadi apa ya? Tax pencemaran. Iya. Nah, itu yang apa? Polusi ya. Polusi ya. Nah, dan ini salah satu pemimpin negara kita sudah ikut menandatangani siapa nih? Pak Soeharto. Iya. Apa? Pak Soeharto ya. Ya, statement. His Excellency Mr. Soeharto, President of the Republic of Indonesia. Nah, ini semua. Ya. Tuh. Indeed a district honor and pleasure for me to participate. Wow. Nah, ini semua ya, saya iniin. Jadi, tuh, sini. Jadi sudah ada di sini semua. This report, bla 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 bla. Ini semua tercatat padahal ya. Tercatat, Bu. Jadi nggak ada yang perlu disembunyikan, Bu. Oh. Ini agenda ya. Nah, ini. Jadi memang nggak sembunyi-sembunyi Nggak, sebenarnya. nggak sembunyi-sembunyi. Nggak Cuman sembunyi sebenarnya. rakyat nggak tahu isinya apa.
Oke. Ini. Di sini dia punya ini. Kalau bacain kan ribet. Iya. Nggak penting lah, rakyat mah nggak usah tahu. Yang penting dokumennya ada, bukan ngarang-ngarang. Jadi kalau ada yang menyanggah, ya silahkan buka aja, bantah aja ini. Itu tadi kan pajak nih, tapi di situ saya lihat tuh tulisan di depannya Pak. Ada United Nations Conference on Environment. And Development. Environment ini kalau hubungannya sama yang Bapak kan bilang El Nino itu dibuat-buat Pak. Loh iya, kan semua kan dia perubahan. Makanya dulu dia mainkan apa? Global warming. Yes. Nggak laku, pindah ke climate change. Gitu. Jualannya mereka supaya bisa dipajakin itu karbon itu kan? Iya, mereka selalu bikin namanya isu. Itu isu. Kalau sudah ada yang bilang isu itu adalah masalah. Iya, permasalahan. Masalah yang dibuat oleh manusia. Isu lingkungan, isu ini, isu. Gitu loh. Nanti kalau ketemu Mas Hendra malah dibalik itu.